Kita sampai kepada hadis yang ketujuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah tentang ad-din an-nasihah. Agama adalah nasihat. Agama yang di situ adalah tuntunan bagaimana kita itu berurusan dengan pertama dengan Allah, kemudian urusan kita dengan hamba-hamba Allah. Urusan kita dengan Allah harus benar dan baik, dan urusan kita dengan hamba Allah harus benar dan baik. Dan di situ ada penyambung antara kita dengan hamba Allah, kemudian kita dengan Allah, yaitu ada wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran dan sabda-sabda Nabi SAW. Sehingga dengan wahyu itulah kita mendapatkan bimbingan bagaimana kita bisa benar dalam berurusan dengan Allah, kemudian bisa benar urusan kita dengan manusia, sesama manusia. Di dalam kita berurusan dengan Allah ada bimbingannya, urusan dengan manusia ada bimbingannya. Maka untuk kita bisa benar-benar di saat kita urusan dengan Allah, agar kita benar-benar di saat kita urusan dengan sesama manusia, maka di situ perlu kita benar-benar berpegang dengan apa yang Allah turunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu wahyu Al-Quran dan sabda-sabda Nabi SAW. Sehingga dikatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah terdiri di dalamnya adalah nasihat. Nasihat, maksudnya apa nasihat ini? Dikatakan secara bahasa nasihat adalah, saya teringat Harun ar-Rasyid di saat diganggu oleh lalat. Nah, diganggu oleh lalat, ingat Allah. Lemahnya manusia ini. Diganggu lalat bingung mulai tadi. Padahal kecil yang ganggu. Pergi dia dengar omongannya. Pergi. Mau sombong kita, diganggu lalat saya bingung mulai tadi ini. Harun ar-Rasyid juga begitu, saya ini seorang khalifah. Alangkah lemahnya manusia. Allah yang Maha Kuasa. Pergi sudah lalatnya. Kita lanjutkan. Maka nasihat di sini apa maknanya? Nasihat adalah secara bahasa adalah tulus. Secara bahasa adalah bersih. Secara bahasa adalah serasi. Itu nasihat. Kalau ada orang nasahtu ats-tsauba, maksudnya kalau aku nasahtu ats-tsauba, nasahtu aku mempertemukan baju dengan baju kemudian dijahit. Itu adalah nasihat juga. Jadi nama nasihat mempertemukan. Datang lagi. Ini harus ada yang Nah, tetap dhaif kita, lemah. Baik, kemudian dimaknai tulus. Kalau kita tulus itu maknanya apa? Buah daripada ketulusan kita adalah kita akan menjaga sesuatu tersebut, membela sesuatu tersebut, memperjuangkan sesuatu tersebut, agar sesuatu tersebut tidak, misalnya diganggu, dikotori, dinodai dan sebagainya. Itu nasah. Kalau nasahtul asla misalnya, aku bersihkan madu itu daripada campurannya, daripada apa namanya, madu itu kan ada madu dengan apanya itu sebelum diperes itu, sebelum dikeluarkan sarang-sarang madunya itu. Jadi seperti itu. Maka bagaimana makna ad-dinun nasihah ini? Agama adalah nasihat. Jadi agama itu adalah nasihat.
Bagaimana membenahi hubunganmu dengan Allah, bagaimana hubunganmu dengan manusia, bahkan kitab suci yang diturunkan kepadamu, urusanmu agar benar kepada kitab suci itu seperti apa, dan bagaimana urusanmu dengan Nabi Muhammad SAW yang membawa kitab suci. Maka perlu nasihat di sini. Hadis yang ketujuh, an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari, dari Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi SAW, Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Tamim Ad-Dari. Beliau berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinu nasihat artinya apa? Benarnya dalam beragama adalah kalau sudah orang benar dalam nasihat. Seperti al-hajju arafata, al-hajju arafatu. Haji adalah Arafah. Maksudnya bukan haji itu hanya di Arafah saja. Paling pentingnya ibadah haji adalah kalau orang wukuf di Arafah. Yang lainnya masih bisa ditambal, bisa ditunda. Tapi kalau wukuf Arafah, tidak wukuf, maka tidak sah hajinya. Makanya di dalam beragama, jika tidak ada an-nasihah, maka tidak akan beragama. Kemudian kulna, kami bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Nasihat adalah qala lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan kitab Allah, wali rasulihi, dan untuk utusan Allah, wali aimmatil muslimina, dan kepada pemimpin-pemimpin agama, imam-imam kaum muslimin, wa amatihim, yang terakhir adalah untuk awamnya kaum muslimin. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Nasihat liman lillah, nasihat untuk Allah. Bagaimana nasihat untuk Allah? Tentu beda. Nasihat untuk manusia dan nasihat untuk Allah. Kalau nasihat untuk manusia, beda maksudnya, tapi caranya beda. Kalau nasihat untuk manusia adalah kita menghendaki kebaikan untuk manusia tersebut. Sehingga kalau kita nasihat, kita cintai manusia tersebut. Dan cara mencintai manusia berbeda dengan cara mencintai Allah. Kalau mencintai manusia, ya kita bela, kita beri. Karena dia butuh makanan, maka kita beri makanan. Di saat dia melakukan kesalahan, kita tegur. Nasihat kepada manusia. Dan nasihat adalah, makna lain adalah menginginkan kebaikan, menjauhkan sesuatu yang kita nasihati itu dari sesuatu yang tidak diinginkan. Dari sesuatu yang tidak disenangi oleh sesuatu tersebut. Nasihat kepada manusia jelas. Menjauhkan dia dari tersesat, misalnya, lalu kita beri nasihat. Dia memakan sesuatu yang membahayakan, kita ingatkan, itu nasihat. Akan tapi apakah dengan Allah seperti itu? Tentu tidak. Karena Allah tidak akan ada sesuatu yang akan menjerumuskan Allah. Akan tetapi nasihat kita untuk Allah, nasihat kita untuk Allah adalah bagaimana kita melakukan dengan hati kita. Karena hati dikatakan juga punya amal. Melakukan kita dengan hati kita dan anggota tubuh kita untuk sesuatu yang Allah cintai, Allah senangi, itu nasihat untuk Allah. Melakukan kita untuk Allah, sesuatu yang Allah cintai. Dengan hati kita, kita mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita jauhkan dari keyakinan-keyakinan yang menjadikan Allah murka. Kita hindari daripada keraguan-raguan tentang kemahatunggalan Allah. Kita hindari dari keraguan-raguan kemahakuasaan Allah. Kita hindari dari keraguan-raguan tentang maha kasih sayangnya Allah. Maka ini adalah nasihat untuk Allah. Jadi membangun keyakinan yang kuat di dalam hati kita bahwasanya Tuhan kita Allah adalah maha kuasa. Dia maha pencipta. Dia maha tunggal. Maka ini dibahas dalam pembahasan ilmu akidah, itu nasihat untuk Allah. Artinya apa? Membenahi hubungan kita dengan Allah dan menjauhkan Allah di hati kita dari sesuatu yang Allah murka. Kalau di hati kita ada kepercayaan adanya dua Tuhan, maka Allah murka. Atau kita meyakini bahasanya Allah itu bertangan, bermata, berarti telah kita menodai, berarti Allah tidak akan ternodai. Akan tapi kita menodai iman kita sendiri. Berarti urusan kita dengan Allah sudah tidak benar. Maka nasihat untuk Allah maknanya bagaimana membenahi hatimu dengan Allah. Bagaimana kita tidak melakukan sesuatu yang menjadikan Allah murka. Bagaimana kita tidak melakukan sesuatu yang menjadikan Allah itu marah. Akan tapi hendaknya yang kita lakukan dengan hati dan anggota tubuh kita yang menjadikan Allah itu senang. Mengagungkan Allah termasuk sujud adalah nasihat kepada Allah.
Karena sujud kita kepada Allah menjadikan Allah senang. Sujud kepada Allah menjadikan Allah ridha. Dan segala kebaikan yang kita lakukan. Iman khususnya. Menjauhkan kita, ada namanya taqdis. Mensucikan Allah dari hal-hal yang Allah murka. Mensucikan Allah. Menjauhkan dari keyakinan kita tentang hal-hal yang menjadikan Allah murka. Pakar akidah menjelas ini semua. Dan pembahasan ilmu tauhid tidak lain adalah nasihat untuk Allah. Artinya bagaimana membenahi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan Allah, karena mustahil kalau nasihat kepada Allah kita menasihati Allah, ya Allah kau begini, kau beginilah. Ini syirik. Allah tidak butuh itu semua. Akan tetapi nasihat untuk Allah adalah melakukan sesuatu yang menjadikan Allah ridha, seperti halnya kita nasihat kepada manusia, melakukan sesuatu untuk manusia yang menjadikan dia adalah senang dan dia adalah bahagia, dia baik. Kita menjauhkan dari manusia dari hal-hal yang membahayakannya. Dengan Allah pun juga ada nasihat, yaitu bagaimana kita menjauhkan di hati kita dari keyakinan-keyakinan Allah murka. Menjauhkan dari hati kita dari keraguan-raguan tentang keimanan. Maka ini dibahas luas oleh ulama-ulama ahli iman, ahli akidah, dan itu disebut nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada nasihat untuk li kitabihi, kitab Allah. Nasihat kitab Allah sama. Nasihat kitab Allah adalah bagaimana kita tulus dengan kitab Allah. Menjaga kitab Allah dari menafsiri seenaknya dengan otak kita tanpa ada bimbingan. Menjauhi dari kitab Allah, merubah seperti yang terjadi pada orang Yahudi dan Nasrani, merubah kitab suci mereka. Makanya kalau kita tulus dengan kitab suci Allah, Al-Quran, maka kita memuliakannya, mencintainya, mengagungkannya, mendengarnya, karena dalam Al-Quran adalah firman Allah, perintah Allah, menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Ini adalah nasihat kepada kitab Allah. Nasihat kepada Allah, kita tulus dengan kitab suci Allah, meyakini seyakin-yakinnya kalau itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nasihat kepada kitabullah. Kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat kepada kitab Allah. Keyakinan kita bangun itu adalah dari Allah. Makanya kalau sudah hukum ini diambil dari Al-Qur'an dengan cara yang benar oleh orang yang benar, tidak ada alasan bagi kita kecuali kita mematuhi dan mengikutinya. Itu namanya tulus kita. Atau namanya al-nasihah atau khulus. Nasihat kepada kitab suci Al-Quran, kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga nasihat li rasulihi, nasihat kepada utusan Allah. Bukan kita menasihati Nabi Muhammad SAW, bukan. Akan tapi bagaimana hubungan kita. Nabi Muhammad tidak perlu dinasihati, karena beliau adalah langsung dari wahyu. Bahkan Nabi Muhammad tidak bersalah. Bahkan Nabi Muhammad selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih makna nasihat kita, nasihat kepada untuk Rasulullah adalah bagaimana membangun hubungan kita baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari menambahkan kecintaan kita kepada Nabi. Kemudian dengan keyakinan di hati kita untuk bisa mengikuti Nabi. Kemudian juga mengenal sifat-sifat Nabi, meyakini itu semua. Ini adalah ikhlas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meyakini bahwasanya beliau adalah penyambung antara kita dengan Allah. Yakin. Itu nasihat kita, tulus kita dengan Nabi. Makanya kalau kita tidak peduli dengan itu semua, maka tidak ada nasihat untuk Nabi. Misalnya merendahkan Nabi, mencaci Nabi, tidak memuliakan Nabi, tidak mencintai Nabi, berarti tidak ada nasihat untuk Nabi. Tidak ada ketulusanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nasihat untuk Rasulullah adalah bagaimana engkau tingkatkan kecintaanmu kepada Nabi Muhammad, keyakinanmu kepada Nabi Muhammad. Dan ini juga masuk bagian daripada yang dibahas oleh para pakar akidah juga, tentang bagaimana urusan kita dengan para utusan Allah, lebih khusus adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bela Nabi Muhammad. Kita bela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cintai. Kita sebut Nabi Muhammad. Kita baca salawat sebanyak-banyaknya. Itu nasihat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali a'immatil muslimin, dan para imam-imam kaum muslimin. Lihat, beda dengan nasihat untuk amatihim, kepada orang awam. A'immatil muslimin, bagaimana ketulusan kita dengan mereka. Ini ada kesinambungan. Kesinambungan daripada nasihat kepada Allah, kemudian nasihat kepada kitab Allah, kemudian nasihat untuk Rasulullah, kemudian nasihat kepada a'immatil muslimina, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Imam-imam kaum muslim, bagaimana nasihat kita untuk mereka? Nasihat kita untuk mereka adalah, tulus kita untuk mereka adalah bagaimana kita mempercayai mereka, patuh kepada mereka,
karena mereka adalah yang memahamkan kepada kita akan kitab-kitab Allah, yang memahamkan kita tentang Rasulullah. Maka kita harus tulus kepada mereka, menjaga para ulama-ulama kita yang dikatakan ulama warathatul anbiya, mereka pewarisnya para nabi. Makanya jika seseorang tidak tulus, tidak menganggap ulama sebagai ulama, maka sesatlah mereka. Tidak akan mendengar petuahnya, tidak akan mengikuti petuah-petuahnya. Ini problem. Jadi urusan kita dengan ulama harus seperti itu. Ulamanya Rasulullah yang sesungguhnya. Kalau kitabullah sudah sangat jelas, itu Al-Quran. Dan Allah jelas. Kemudian dan juga Rasulullah sangat jelas. Akan tapi a'immatil muslimin di sini harus berhati-hati kita. Dalam hal lain, kalau kita masuk dalam dunia tarbiyah, untuk bisa sampai kepada Allah, kita melalui perantara seorang guru. Dan guru kita penyambung antara kita dengan Rasulullah, dengan Allah. Nabi, guru-guru kita. Maka di situ ada adab dan tata krama di dalam kita berguru, dibahas juga dalam dunia tarbiyah. Sehingga kebesaran ilmu, banyaknya ilmu yang engkau dapat tergantung bagaimana urusan hatimu dengan gurumu. Sehingga ada ilmu yang terputus dari gurunya. Ilmu yang terputus dari gurunya yaitu ilmu yang diambil dengan tidak beradab. Ilmu hanya mengandalkan akalnya saja. Abu Jahal mengambil ilmu dari Nabi SAW. Tapi dia tidak menasihati Nabi, tidak menasihati untuk Rasulullah. Dia hanya mengambil ilmu dari Rasulullah, tapi tidak ada nasihat untuk Rasulullah, tidak ada kepatuhan kepada Nabi Muhammad, tidak sah ilmunya Abu Jahal. Maka sealim apapun Abu Jahal, nggak ada nasihat untuk Abu Jahal dalam hal ini. Maksudnya tidak ada kepatuhan kita untuk Abu Jahal. Kalau bicara tentang ilmu, nggak cukup kealiman seseorang. Akan tapi kealiman seseorang harus ada sambung dengan Nabi SAW, karena pada hakikatnya ulama itu adalah yang menyambungkan kita dengan Rasulullah SAW. Maka di sini Syekh Az-Zarnuji misalnya menyebutkan bahwasanya perlu pentingnya memilih guru. Bukan hanya seorang yang sudah masyhur, kemudian kita mendengar namanya asal orang lalu kita ikuti. Tidak. Memilih guru sangat penting. Karena kalau orang sudah berguru, dia akan meletakkan dirinya adalah di bawah telapak tangannya. Mau dirubah-rubah. Seperti mayit, baina yadayil ghasili, seperti mayit di depannya seorang pencuci mayit, yang memandikannya. Enggak boleh protes. Artinya apa? Kalau kita salah memilih guru, berarti kita akan dibawa oleh guru kepada tempat yang dia suka. Maka di situ ada namanya memilih seorang guru. Makanya jangan mengentengkan. Belajar dengan orang yang akidahnya sesat. Katanya apa? Saya hanya ingin mengambil Al-Qur'annya saja. Tapi akidahnya sesat. Biarpun dia menghafal Al-Qur'an, ada orang Khawarij. Ada orang menghafal Al-Qur'an, tapi tidak ada sambung hatinya dengan Al-Qur'an. Banyak. Makanya kita perlu dalam hal semacam ini, kita memilih guru. Karena nanti ada. Kita harus tulus sebab setelah itu. Ketulusan dengan guru. Kita harus patuh dengan omongannya. Kita akan mendengar petunjuk-petunjuknya. Kita harus bisa menjauhi larangannya. Karena larangan seorang guru pada hakikatnya juga diambil dari apa yang mereka fahami daripada kitab Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memilih guru itu penting agar kita bisa tulus nanti dengan guru kita. Nasihat. Tapi kadang zaman sekarang ini orang berguru itu asal. Berguru melalui internet. Kalau kita melalui internet untuk orang yang kita kenal dan kita ketahui, ya, misalnya kita berguru dengan guru-guru mulia yang selama ini kita kenal, guru-guru mulia misalnya, orang-orang alim yang selama ini kita kenal, karena mereka membuat internet misalnya, atau mereka punya channel televisi, atau radio mungkin, misalnya seperti ulama-ulama yang kita kenal selama ini, yang dari Hadramut misalnya, atau dari Syam misalnya, Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti misalnya, langsung kita masuk webnya, nggak ada masalah. Karena apa? Memang itu untuk disampaikan kepada kita, miliknya beliau. Artinya apa? Di saat kita tidak mampu untuk datang dengan jasad kita ke tempat beliau, akan tapi kita bisa mengambil ilmu beliau melalui fasilitas-fasilitas teknologi ini. Tapi kalau kita mengambil ilmu dengan liar, ini problem. Ini zaman sekarang, ini kesombongan. Sehingga lihat tidak ada hubungan batin antara dia dengan gurunya. Saya ngambil ilmu gurunya Ustadz internet, gurunya Ustadz Google. Ini problem. Ini zaman sekarang kalau ada masalah, memang lebih cepat daripada saya tanya pada kiai. Tanya kiai masih bulat, masih buka kitabnya. Saya langsung internet, dijawab. Mana ini? Lihat. Mana hatinya sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasanya muncul orang-orang sombong. Ilmu tidak diambil semacam itu. Ilmu ada nur. Ilmu ada lahir dan batinnya. Lahirnya engkau bisa menghafal ilmu tersebut, batinnya sambungnya engkau dengan gurumu. Karena di sini, maka di sini perlu untuk memilih guru yang akidahnya benar,
Makanya kami himbau hati-hati menyekolahkan anak kita. Di mana anak kita belajar, ilmu tidak bisa diambil melalui orang yang tidak sambung secara keimanan, secara maknawi dengan guru yang sebelumnya hingga sampai Nabi SAW. Ada sebagian dari kita hanya tergiur dengan istilah beasiswa. Membayar adalah lebih bagus daripada harus beasiswa tapi terjerumus anak kita. Sebab kita harus yakin semua yang kita bayarkan untuk mendidik anak-anak kita akan ditulis sebagai amal yang lebih bagus daripada kita gunakan untuk jihad di jalan Allah. Ini harus yakin yang demikian. Memilih guru ini penting. Memilih guru. Karena itu adalah a'immatil muslimin, imam-imam kaum muslimin itu nanti itu. Penyambung antara kita dengan Rasulullah. Kalau sudah salah memilih guru, lihat kita akan dibawa kepada kesesatannya. Kita akan dibawa ke dalam tipuannya. Kita akan dibawa kepada kemungkaran yang selama ini dibungkus dengan kebaikan. Maka a'immatil muslimin. Nah, setelah itu baru nasihat kita untuk mereka bagaimana. Kalau sudah ketemu guru-guru besar yang soleh, misalnya kita kenal Dr. Muhammad Said Ramadi, Habib Abdullah Muhammad Baharun, Habib Umar, misalnya contohnya orang-orang besar semacam itu. Bagaimana? Nah, kita perlu nasihat untuk mereka. Nasihat untuk mereka ketulusan kita dengan seorang guru. Beda ya? Nasihat ketulusan kita dengan seorang guru mendengar petuahnya, bertata krama kepada mereka, adab kepada mereka, mencintai mereka. Sehingga syarat menuntut ilmu sederhana. Ada dua syarat yang tidak boleh lepas dari seorang murid kepada gurunya. Yang pertama adalah al-mahabbah, kecintaan. Kalau tidak ada cinta, tidak akan dapat ilmu yang sesungguhnya. Yang kedua adalah adab, tata krama. Adab dan tata krama. Lah, cinta dan adab tata krama ini adalah nasihat sebetulnya. Yang disebut an-nasihat li a'immatil muslimina tadi, nasihat. Tulus maksudnya. Dalam mencintaimu, tulus dalam engkau menuntut ilmu, maka dengan adab yang mulia. Itu adalah nasihat. Bagaimana seorang menuntut ilmu tidak mencintai gurunya? Sehingga ada ini kelatahan anak-anak orang-orang zaman sekarang ini adalah mentang-mentang dia punya duit misalnya. Kalau mau nyekolahkan anaknya itu bukan melalui petunjuk para ulama-ulama. Karena dia punya duit, dia akan survei keliling, pengen tahu survei tempatnya. Tempat bukan jaminan keselamatan akidah. Awas hati-hati. Akan tapi melalui petunjuk seorang guru, rekomendasilah bahasa kita. Oleh guru boleh enggak gini, akidahnya seperti apa gitu. Anda akan tertipu, kadang-kadang tertipu dengan kebaikan penerima tamu. Oh, penerima tamunya lembut, luas. Orang kafir pun ada yang lembut, luas. Apakah kita akan ikuti mereka? Kemudian fasilitasnya, Masya Allah, fasilitasnya, oh bersihnya Masya Allah dan sebagainya. Beasiswa lagi, tidak ada urusan dengan beasiswa. Keselamatan itulah yang penting. Kita akan berguru, kita akan meletakkan anak kita. Dan anak kita akan mengambil ilmu, mempercayainya, mengikutinya. Akankah anak kita suruh belajar dengan Fir'aun? Akankah anak kita suruh belajar dengan Abu Jahal? Ini adalah kelatahan orang yang kadang-kadang diberi oleh Allah kelebihan. Gak mau patuh dengan ulama lagi itu. Sehingga menyekolahkan anak pun hanya melihat sekolahnya. Lihat di internet, sekolah yang terkenal. Wah, semua sekolah kan dengan promosinya. Sehingga kadang kita terharu dan ternyuh. Itulah tanda ketulusan. Ada sebuah pondok pesantren. Sebuah pondok pesantren. Tidak pakai pelang. Gak pernah diumumkan di media. Tapi santrinya banyak. Lihat dari mana orang tahu itu, ayo. Itu ketulusan orang yang membuatnya. Ada pondok pesantren tidak pakai pelang di pondoknya. Kalau nyari pun masih tanya-tanya. Hanya kalau sudah kelihatan bangunan, ya itulah pondoknya. Tidak, kiainya pun bukan kiai masyhur, nggak pernah ceramah di televisi, juga nggak pernah di radio. Tapi muridnya terus nambah-nambah. Ya. Siapa yang mengundang itu? Yang mengundang adalah Allah. Cuman kadang-kadang kita itu hanya gebiar materi yang yang jadi pertimbangan utama, sehingga ada sebaiknya nyekolahkan anak itu harus gebiarnya dulu. Oh, pondok, kelihatan bangunannya, kemudian jamaahnya, kemudian bukan di situ ukuran kebenaran. Kebenaran adalah hakikat apa yang ada di dalamnya. Makanya kita perlu rekomendasi seorang guru, ulama yang mengarahkan di mana sekolah anakku dan sebagainya. Maka jangan sampai kita menyalahkan anak kita di sekolah yang akidahnya sesat, harga mati dan tidak bisa ditawar yang demikian ini. Sebab ilmu adalah nur, ilmu adalah cahaya. Cahaya yang dititipkan di hati seorang hamba, dengan itulah nanti seorang akan patuh kepada Allah secara sesungguhnya. Kalau ilmunya ilmu palsu, tidak akan menjadikan seorang itu khusyuk. Baik. Maka memilih guru, setelah memilih guru baru nanti ada nasihat untuk para ulama. Nasihat untuk para ulama itu bagaimana? Mempercayai mereka, mengikuti mereka, mencintai mereka dan beradab kepada mereka. Kalau sudah cinta dan adab dipegang, apa yang kurang dari seorang hamba? Seorang awam seperti kita.
kita akan selamat. Kita dengar petuah kata ulama, oh iya, petuah ulama, iya, iya. Namanya insaf, sadar. Itulah nasihat kita untuk para ulama. Kemudian, yang terakhir ada nasihat untuk wa'amatim, untuk orang awam. Orang awam pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang, dan itu nasihat. Jangan sampai engkau rela kalau mereka terjerumus, jangan sampai engkau rela mereka masuk neraka, jangan sampai engkau rela mereka dihukum oleh Allah. Bagaimana nasihat kita untuk mereka? Ya bagaimana kita usaha, bagaimana agar mereka, ketulusan kita dengan mereka itu seperti apa? Yang katanya nasihat kita untuk mereka itu kayak apa? Nasihat mereka kita untuk orang awam, di dalamnya adalah ahli maksiat, di dalamnya adalah pemabuk, di dalamnya adalah penjudi, di dalamnya adalah mungkin pezina. Kita perlu memberi nasihat untuk mereka, tulus kita kepada mereka sebagai ahli la ilaha illallah, ahli iman. Bagaimana? Dengan kesukarelaanmu, dengan ketulusanmu, dengan kecintaanmu membawa mereka. Seperti halnya kita tulus kepada seorang alim dengan mengikutinya, maka ketulusan kita dengan orang awam adalah membawa mereka, karena awam-awam. Orang awam adalah awam dengan kelemahannya. Mereka adalah orang yang mungkin tidak punya mata untuk bisa berjalan, maka kasih sayang pertama yang kita berikan kepada mereka menuntunnya. Karena dia tidak tahu jalan. Kalau dia tidak bisa berjalan dengan kakinya, menggendongnya. Seperti itu maknanya. Artinya apa? Yaitu ketulusan kita dengan mereka, memberikan kepada mereka apa yang paling mereka butuhkan demi kebaikan mereka, dan kebaikan yang sesungguhnya adalah nanti di akhirat. Maka di sini berlaku nasihat yang selama ini kita faham itu nasihat jenis terakhir ini. Nasihati orang. Nasihat orang maksudnya apa? Agar kamu tidak masuk neraka. Kan gitu kesimpulannya. Agar kamu tidak terjerumus. Itu urusannya dengan seorang alim atau seorang sahabat dengan sahabatnya untuk orang awam. Jadi kita perlu ini nasihat kepada orang awam maknanya apa? Ketulusanmu dengan orang yang ada di kiri kananmu. Pandanglah mereka dengan kasih sayang. Jangan sampai engkau rela jika ada di antara mereka melakukan kemaksiatan. Jangan sampai engkau rela ada di antara mereka melakukan keharaman. Ada cinta nanti. Kalau tadi cinta kepada ulama, cinta kepada kitab Allah, cinta ke Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada orang awam, maknanya juga beda dong. Cuman cinta ada. Kalau cinta kepada orang sesama manusia begini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Disebutkan oleh Rasulullah, tidak sempurna imanmu kecuali engkau mencintai untuk saudaramu seperti engkau mencintai untuk dirimu sendiri. Jika kau ingin masuk surga, enggak cukup kalau ingin masuk surga hanya untuk dirimu sendiri. Tetapi engkau harus menginginkan surga dimiliki oleh orang lain. Itu tanda iman di dalam hatimu. Maka sering kami singgung, kalau ada orang sudah bisa melakukan puasa rutin, bangun malam, tarawihnya Masya Allah, apakah sudah cukup yang demikian itu? Belum cukup. Sekarang perlu di saat engkau melihat orang di kiri kananmu yang tidak puasa. Bagaimana cara pandangmu di saat melihat tetangga yang tidak puasa? Apakah engkau melihat dengan cuek bebek, tidak peduli? Kalau ternyata engkau melihat mereka dengan ketidakpedulian, dengan cuek, maka ketahuilah imanmu yang kropos. Karena apa? Itu adalah tetanggamu dan saudaramu. Sekali dia tidak puasa telah melanggar Allah dan bisa saja dengan itu masuk neraka jahanam. Lah kok kamu santai? Berarti ibadahmu ini bisa saja ibadah yang menjadikan sebab kesombonganmu. Ibadah yang tidak dibarengi dengan pandangan untuk sesama, dengan kasih sayang dan cinta. Alangkah banyaknya kelalaian kita. Kalau lihat orang macam santai. Akan tapi ahli iman yang sesungguhnya, nasihat dalam dirimu untuk orang yang bermaksiat adalah di saat mereka melakukan keharaman, mungkin engkau menitikkan air mata, engkau akan ternyuh, engkau akan prihatin, engkau akan menengadahkan tangan memohon, ya Allah, itu tetanggaku ya Allah tidak solat, itu tetanggaku tidak puasa ya Allah. Panjatan doa untuk mereka, itu nasihatmu untuk mereka. Kemudian jika ada kesempatan atau menyempatkan diri untuk datang kepada mereka dengan cinta, bukan dengan merendahkan, dengan kasih sayang, bukan dengan meremehkan mereka. Datang kepada mereka untuk mengangkat mereka agar mereka bisa sholat, agar mereka bisa kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini nasihat untuk mereka. Jadi kalau biarkan saja, enggak ada nasihat untuk mereka. Nasihati mereka. Makna nasihati mereka apa? Entaskan mereka. Jadi nasihat itu jangan digambarkan sebagai seorang kamu harus begini. Oh enggak. Diberangkat dari cinta, ketulusan kita dengan mereka itu nasihat. Bagaimana tulus kita dengan orang awam, angkat mereka. Jangan biarkan mereka terus dalam kehinaan tersebut. Sehingga muncullah seorang guru yang tulus. Dia dengan sukarela datang ke kampung-kampung untuk mendidik mereka, padahal mereka sudah tahu tentang ilmu. Solatnya sudah banyak, puasanya sudah banyak. Akan tapi mereka dengan sukarela, bahkan dalam keadaan hujan pun mereka datang, dalam keadaan sakit mereka datang. Karena mereka tulus dengan mereka, tidak ingin umat ini terjerumus.
Dan memandang mereka dengan cinta dan kasih, bukan merendahkan. Itu nasihat untuk mereka. Li'amatihim. Untuk awamnya kaum muslimin adalah bagaimana kita bisa saling mengingatkan, mengangkat mereka. Sehingga apa? Tidak boleh kita rela. Sedikit pun tidak boleh ada kerelaan di hati kita jika ada orang mukmin, seorang muslim melakukan keharaman. Jika kita membiarkan mereka melakukan keharaman, tidak ada cinta di dalam hatimu. Dan di saat tidak ada cinta akan membiarkan. Dan di saat kita biarkan, lihat tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Di saat tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, lihat rusaklah alam ini. Rusaklah kehidupan manusia. Maka perlu namanya nasihat lah. Ini nasihat ini yang mungkin lebih mudah kita fahami yang terakhir ini. Sebelumnya bingung bagaimana nasihatnya Allah. Enggak, nasihat Allah sudah kita sebutkan. Tapi nasihat kepada sesama manusia adalah bagaimana kita menjauhkan orang tersebut dari sesuatu yang tidak ia inginkan. Bagaimana kita menjauhkan dia dari murka Allah. Bagaimana menjauhkan dia daripada siksa Allah. Itu nasihat. Sehingga kadang-kadang nasihat dalam bentuk omongan, jangan kau lakukan itu, ya. Atau langsung kita angkat, kita pindah, takut kecebur di situ, ya. Macam-macam. Intinya adalah ketulusan kita dengan orang awam, pandangan kita, cinta kepada mereka. Dan kasih sayang. Pandanglah mereka dengan cinta dan pandanglah mereka dengan kasih sayang. Ini kunci bagaimana kita berurusan dengan mereka. Kasih sayang, cinta. Kemudian nanti setelah itu lihat kesinambungan. Seorang yang alim mencintai orang awam. Sehingga dia hidupnya untuk menyelamatkan mereka. Sang awamnya pun sadar anak akan makna nasihat. Akan selalu mendengar seorang alim. Dan orang alimnya pun ternyata juga nasihatnya untuk kitabullah. Dia berpegang kepada kitabullah. Dan mencintai Rasulullah. Dan hubungannya dengan Allah benar. Beres. Makanya itulah dikatakan ad-din tersimpulkan di sini. Kebenaran dalam beragama adalah jika an-nasihah ini berjalan. Untuk dirimu dengan kepada Allah. Dirimu kepada Rasulullah. Dirimu untuk kitabullah. Untuk dirimu, wahai para ulama. Dengan guru-guru para ulama. Dan juga kita dengan orang awam. Baik, ini saja insya Allah. Tinggal kita koreksi bagian mana kita. Urusan apa sekarang? Kalau dengan Allah, lihat tadi nasihatnya. Dengan Nabi Muhammad, iya. Dengan Rasulullah, iya. Dengan kitab Allah, dan dengan amatil muslimin. Dan yang lebih luas adalah masalah amatil muslimin. Ini dibahas tentang adab, tata krama, bagaimana kita menasihati, mengingatkan. Dan kami selalu menghimbau. Jangan buru-buru engkau mengingatkan dengan lidahmu sebelum engkau memohon kepada Allah dengan panjatan doa yang tulus dari hatimu. Supaya kita tidak masuk menjadi juru dakwah yang sombong, memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Imam Nawawi selalu mengingatkan, termasuk ustadz yang ingin menyampaikan ceramah atau memberikan pengajian kepada muridnya. Tidak boleh lupa di malam harinya melakukan sholat 2 rakaat untuk memohon kepada Allah. Semoga Allah menolong orang yang akan diajarnya. Bukan sekedar menyiapkan materi yang hebat, bukan. Tapi ngadu kepada Allah, ya Allah, esok pagi aku akan bertemu dengan hamba-hambamu yang akan mendengar omonganku, ya Allah. Aku mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, buka hatinya. Oh. Bukan hanya mementingkan tentang materi yang bagus. Ini kan kesombongan nanti, hanya pengen pamer ilmu di depan orang-orang awam, dia hebat. Bukan. Bukan pamer ilmu, akan tapi rindu mengangkat mereka, rindu kemuliaan untuk mereka. Itulah hakikat nasihat. Semoga kita benar-benar orang yang bisa bernasihat kepada Allah, memberi nasihat Allah. Maknanya apa? Tulus kepada Allah, tulus kepada Rasulullah, tulus kepada kitab Allah, tulus kepada ulama'nya Rasulullah, dan tulus kepada orang-orang yang ada di kiri kanan kita, sehingga hidup kita benar-benar indah di dunia, indah di akhirat, mulia di dunia, mulia di akhirat, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itulah ad-din untuk keselamatan. Wallahu a'lam bissawab.